Cuma karena ada satu dua persoalan akidah, itu mereka masuk penjara dan ditelanjangi dalam penjara. Hanya satu imam yang tidak bisa ditelanjangi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sarungnya dipelorotin oleh Al-Ghazali, dia berbicara kepada sarung, "Ya izari, ittaqillah, wahai sarung, takutlah kepada Allah." Itu sarungnya naik kembali, nggak bisa turun. Sampai Al-Ghazali ketakutan, ini makhluk apa ini? Itu karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada imam namanya Ahmad bin Nasr, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, digantung di salib dan baru diturunkan 7 tahun setelah dia digantung. Cuma karena masalah perbedaan sedikit. Hanya Ahlussunnah yang toleransinya tinggi. Mu'tazilah yang kata orang kampus itu pikirannya maju, enggak juga. Kalau mereka berkuasa, yang lain mereka hantam. Ulama Ahlussunnah yang meriwayatkan hadis Allah bisa berjumpa di akhirat masuk penjara, dianggap sesat. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah ini, mereka ini kalau belum hidup ini masuk penjara semua. Gak ada yang bertahan di sini. Al-Baqillani mengatakan, apa judulnya? Selamatkan akidah umat. Kalau beliau bukan selamatkan ulama dari penistaan, itu dia. Kalau ulama selamat, umat selamat ya? Selamat. Jadi judul ini, judul genit dari Buya Araf dan teman-teman, ternyata ilhamnya nyambung kepada para imam. Maka setiap masa harus ada sekelompok orang yang jago berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidallah ahli kitab. Dulu ahli kitab, kalau sekarang ahli akidah, ahli baca kitab. Gundul, dia ngakunya bisa baca kitab, gelarnya sama kayak beliau. LC, lulusan Ciputat, lulusan China. Lulusan Corona. Udah lulus kan? Udah lulus apa? Alumni Corona ya. Antum LC semua ya, lulusan Corona. Al-Imam Baqillani semangatnya inilah kemudian yang dikeluarkan dari masa ke masa. Maka setiap masa harus ada yang menjidal billati hiya ahsan, dengan metodologi yang ilmiah, dengan cara yang ahsan. Apa arti ahsan? Jika mereka pakai kitab, kita pakai kitab. Apalagi mereka menyebutkan dalil hadis, kita baca hadis. Kalau kata dia Zulhijri, mereka LCMA, kita LCMA juga. Mereka dokter, kita dokter juga. Gaya dia, pelaku dia. Tapi pelakunya benar ya. Antum pelakunya benar. Kita bersyukur ada orang-orang ini. Jika dulu yang terpilih Imam Baqillani dan kawannya Al-Furah, ada Al-Isfaraini, ini 3 ulama di zaman itu. Ini 3 ulama ini. Tapi beratnya pengajian mereka susah. Jadi dia itu Al-Baqillani, Ibnu Furah dan Al-Isfaraini kalau ngaji malah di pasar. Kalau ngeliat pasar sama kayak kita masuk mall. Matanya jelalatan. Matanya bisa melihat macam-macam enggak? Kata kawan kita, Pak, cuci mata, Ustaz. Ya. Cuci mata pakai rinso. Imam Baqillani, Ibnu Furah Isfaraini datang kepada gurunya, murid Asy'ari namanya Imam Abdul Hasan Al-Bahili. Siapa namanya? Ini udah pernah kita bahas juga, kita ulang lagi. Sampai di rumah Abdul Hasan Al-Bahili. Abdul Hasan Al-Bahili sensitif, dia punya jiwa yang sensitif. Ternyata Abdul Hasan ini seorang ahli akidah, ahli hadis, ahli tafsir, tapi juga seorang waliullah, ahli qalbi, sufi. Beda dengan sufi Pekanbaru, suka film Korea.
Kalau ini sufi asli, depannya dia suka film India, curhat. Al-Bahili, dia tidak mau melihat mata yang selesai dan habis lihat maksiat, karena beliau Allah izinkan melihat bekas dosa orang. Ini Bahili. Beliau mendapatkan ilmu yang diwariskan dulu dari Nabi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau ada orang matanya habis jelalatan melihat cuci mata, ya, melihat yang bukan haknya, itu Sayyidina Utsman langsung bisa tahu dengan izin Allah, bidurillah, dengan cahaya Allah. Imam Abdul Hasan Al-Bahili merasakan yang sama. Apa kata beliau? Kita belajar cukup di balik tabir ya. Jadi pakai tabir. Apa kata beliau? Aku tidak mau terganggu atau mengganggu kalian, karena kalian baru saja mengotori mata kalian dengan maksiat. Begitu dulu ulama kita menjaga ilmu. Jadi beliau kalau melihat langsung kelihatan sama dia apa yang kita lihat. Bahaya kan? Bahaya. Maka dia mengatakan, daripada saya tidak kuat, mending saya tahan. Dididik oleh Bahili, dididik karena kemudian didikannya keras. 3 imam ini sampai sekarang disebut-sebut namanya di dalam kitab, dibahas dalam perdebatan. Tidak adalah seorang yang pejuang atau tidak ahli sunnah bermanhaj Asy'ari kecuali dia mengenal 3 imam ini dan baca karya-karyanya. Imam Baqillani inilah yang menyelamatkan umat dari 2 kelompok. Satu kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan, menyerupakan Allah atau menghukumi Allah, mensifati Allah dengan sifat jisim. Dia tidak bilang Allah serupa dengan makhluk, tapi dia menyebutkan karakter yang sama dengan makhluk. Itu disebut mujassim. Kalau yang menyerupakan zat dengan makhluk disebut musyabbih. Paham? Apa beda musyabbih dengan mujassim? Musyabbih tasybihul dzat, menyerupakan sampai kepada zat. Kalau mujassim menyerupakan sifat. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung tebak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar enggak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Yang dosa besar. Apalagi Ustaz diam. Udah nggak boleh diam. Ini sudah perang. Mundur sama dengan al-firar minaz zahab. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar enggak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustaz sudahlah, tidak ada cerita. Antum nggak ikut, keluar dari sana. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat, walaupun gayanya sangat-sangat tinggi. Mereka sudah berani Pak sekarang, dan sudah kejadian di tetangga antum sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabayani. Ya ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong gitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang kita maaf. Dia kalau ke belakang sama, dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah tidak hanya milik Syiah Rafidhah, tapi juga milik Wahabiyah. Jadi mereka benci sekali sama orang itu. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf. Coba kalau sudah minoritas, digilas orang mereka. Gak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah habis, unut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka gak mau toleransi.
Kita sih gak ada masalah orang gak bersuku, yang penting jangan membatalkannya. Kita gak masalah juga kalau orang gak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad selesai kan. Dia gak perlu tahu sifat 20, mesti dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang gak ngerti, terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Orang-orangnya jelas. Mereka karena gak bisa masuk, mereka katanya ustaz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Susah mau masuk di mana? Wah, cari wilayah muamalah, cari tema bank. Nah ini paling gampang nih, pakai tema bank. Sekarang mereka sudah mulai menghalalkan riba. Loh, bank beda dengan riba, bro. Bank ada kan sama Rasul? Gak ada. Maka hukum tentang bank akan selama-lamanya diperdebatkan. Namanya fikih. Namanya fikih. Antum boleh beda sama aneh, gak ada masalah. Ustaz, saya pilih bank syariah, gak ada apa-apa. Ustaz, saya gak mau ikut bank. Aneh panggil sini, keluarin dompetnya, kartu-kartunya semua. Kita keluarin mana banknya? Sama nomor-nomornya sekarang. Loh Ustaz, ini perampasan. Bukan, katanya tuh gak ikut bank lagi, gak mau ambil bank. Itu kan tuh bank. Handphonenya cek, ada uang digital dari situ. Ada, transfer ke kita aja. Mau? Jadi kalau ngomong anti bank, pikir dulu. Itu fulus namanya rupiah. Yang buat siapa? Bank. Bank itu sistemnya apa? Bank Indonesia konvensional. Pikir dulu kalau mau mengharamkan sesuatu. Panjang ceritanya. Saya nggak ngajak antum nambung ke bank konvensional. Kita penganjur bank syariah. Cuma tidak mengharamkan mutlak bank-bank yang ada itu. Kecuali bank Toyib. Jadi dicari itu nggak bisa lewat akidah, nggak bisa lewat hadis, nggak bisa lewat mazhab, nggak bisa lewat sanad, nggak bisa lewat tasawuf. Lewat apa lagi? Lewat muamalah. Nggak bisa juga. Oh, ada tema baru nih, Taliban. Nanti ini ustaz-ustaznya bakal diadu dengan tema Taliban. Saya mau tanya, kalau saya sepakat dengan antum, nambah iman nggak masalah Taliban? Kalau kita beda, nambah iman nggak? Enggak. Terus kalau beda opini boleh nggak? Boleh. 2024 nanti pilihannya nggak tahu ada berapa orang. Kalau nanti UZR pilih A, Ustadz Arnof pilih B, gimana? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Yang bilang boleh waras. Boleh nggak? Boleh nggak? Pada takut nih. Karena habis trauma 2019 ya. 2019 beda pilihan, beda iman. Satu surga, satu neraka. Lo yang dipilih jadi menteri. Maaf, dan kita joblos jadi menteri. Nyesel juga kita tekan-tekan. Mohon maaf kalau dulu yang tekan sama saya. Apa? Kita nggak mau mengulang kesalahan itu 2024 kalau masih ada pemilu, Pak. Jika bab ibadah boleh berbeda, masa bab siasah politik nggak boleh beda? Maka kami ingatkan terus dan tolong para asatidz edukasi dewasakan umat setiap saat. Mau berbeda itu biasa. Mau biasa, ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang yang dulunya jadi tema biasa, sekarang jadi tema yang luar biasa. Nanti besok pagi akan ada pembahasan khusus mengenai yang paling ujung itu. Jadi akidah Ahlus Sunnah intinya ada pada tanzih, mensucikan persepsi kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tasdik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang bagian akhir untuk akhir zaman. Tasdik di khurujil mahdi.
membenarkan keluarnya akan muncul seorang imam di akhir zaman namanya Imam. Ini baru tema yang baru diangkat oleh para ulama. Sebenarnya tahun 2000-an sudah ada tema-tema itu di Mesir. Dulu kitab-kitabnya banyak, cuma bercampur dengan teori-teori konspirasi. Teori konspirasi ini kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih pun kita uji dulu kesahihannya. Insya Allah tentang akhir zaman itu kita bahas besok lagi. Insya Allah. Bagaimana cara memahami bab kemahdian itu sesuai dengan sunnah Rasul, bukan tebak-tebakan, bukan pakai asumsi, bukan pakai ambisi. Karena sekarang sudah banyak orang panik, siapa di Imam Mahdi ini? Sabar-sabarlah. Khilafah ala minhaj nubuwah itu ada kata kuncinya. Insya Allah besok kita bahas akhir zaman versi akidah Ahlus Sunnah. Sekarang kita kembali. Al-Baqillah membawa ajaran menyelamatkan umat daripada tajsim, disebut dengan tanzih, menyerupakan Allah, membayangkan Allah. Nah, itu tanzih. Allah perlu nggak disucikan? Butuh nggak? Enggak. Yang perlu disucikan persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau baca Subhanallah, maknanya ya Allah, ampunkan kami mempersepsi Engkau tidak sesempurna Engkau. Itu Subhanallah. Ya. Orang kalau Subhanallah begini baru terasa nikmat. Tapi kalau kita terjemah Allah, Engkau Maha Suci, kita bingung, ini suci dalam bahasa Indonesia, suci dari hadas, ya kan? Hadas besar harus kecil. Inilah kurang bahasa kita. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia tidak bisa mendetailkan beberapa lafaz yang ada dalam bahasa Arab. Ya, 9:30. Jadi kalau kemarin usul ahli sunnah, kalau sekarang bagaimana cara Imam Baqillani menyelamatkan umat waktu itu? Tanzih. Tanzih dari apa tadi? Tajsim. Dan yang kedua, menyelamatkan umat dari ta'til. Ta'til itu alhamdulillah sekarang tidak banyak. Ta'til itu menolak sifat Allah. Alhamdulillah sekarang itu sedikit kelompoknya. Hanya tersisa di kelompok Syiah. Ini saya kasih tahu. Selama masih ada Syiah, selama itu pula ada akidah Mu'tazilah. Tapi nanti kita pun bakal dituduh Syiah oleh seberang itu. Jangan-jangan sudah ada lagi Ustaz, orang yang berdoa di Syiah. Sudah ada? Tentu di Syiah udah dulu. Belum. Nanti bakal ada yang menuduh saya di Syiah. Bakal ada. Sudah ada. Untuk pengaruh itu. Ini mereka kan pecinta habaib semua kan? Bagi pembenci zuriat Rasulullah, kita yang dekat sama habaib disebut Syiah. Dia tak bisa membedakan Habib Syiah sama Habib Ahlus. Habib itu macam-macam dulu Pak. Ada Habib yang NU, ada Habib Muhammadiyah, ada kemudian ada Habib MPI, ada Habib 212, ada Habib UBR, ada nggak? Nggak ada ya, Habibah. Macam-macam Habib itu. Kita tidak melihat perbedaan itu. Yang penting di darahnya ada nasab Rasulullah, kita cinta. Boleh nggak kita beda dengan pergerakan mereka? Boleh. Bukan karena kita benci dengan pergerakan mereka, tapi karena kita beda manhajnya, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau antum nanti lihat saya beda manhaj dengan Habib Fulan, bukan berarti saya benci dia. Karena itu beda guru aja. Manhaj itu dipengaruhi oleh guru. Ya. Nah, Imam Baqillani menyelamatkan umat. Pertama dari kelompok Mujassimah, yang kedua dari Mu'tazilah. Mu'tazilah berarti sudah ke bawah kelompok Rafidhah. Sudah ke bawah semua. Maka disebutlah beliau oleh Imam Daruqutni, pengarang kitab Sunan Daruqutni. Apa judul kitabnya? Sunan
bukan Sunan Mustafa, Sunan Ad-Darqutni. Kata beliau, Abu Huzar bertanya, itu siapa orangnya? Dijawab oleh Imam Darqutni, ahli hadis. Ini orang imam ahli sunnah, qadibul bid'ah. Inilah imam pembela sunnah, pemberantas bid'ah. Berarti yang dimaksud oleh imam ahli hadis namanya Darqutni. Darqutni selevel Bukhari, di bawah dikit. Maka dia bisa mengkritisi Sahih Bukhari. Jadi seumur-umur kita kaji Sahih Bukhari, yang paling lantang mengkritisi Sahih Bukhari Imam Darqutni. Jadi dia tahu di mana salahnya Imam Bukhari, Imam Darqutni namanya. Imam sunnah kan? Berarti akidahnya Imam sunnah meridai akidah Imam Baqillani. Akidah Baqillani adalah akidah Imam Asy'ari. Paham? Jadi yang disebut ahlul hadis, ahlus sunnah itu siapa? Akidah Asy'ariyah. Tapi mereka kan inilah akidah sunnah. Pas kita cek, ternyata akidah sunnah doang, sunnah yang lain tidak pakai. Jadi nggak jujur kepada Allah, nggak jujur kepada Rasulullah, nggak jujur kepada umat. Itu masalahnya. Maka beruntunglah ini yang ada di hadapan antum. Semoga mereka adalah Baqillani zaman ini. Amin. Untuk mereka kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah ini Allah kuatkan mental para ustaz kita, biar gak takut dicaci, biar gak mundur dalam perang akidah zaman ini. Ini sudah mulai perang. Satu kata dari saya, jangan pernah mundur. Mundur rusak. Jadi yang dihantam sekarang apa? Mental. Mental rusak. Mental saya. Untungnya guru kita agak ganas-ganas sedikit. Didiknya dasar-dasar. Untung guru-guru kita orang-orang yang urat takutnya sudah gak ada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan berkah didikan mereka, ini urat takut saya mau gak ada kali saya. Ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang di rumah. Baik, ada diskusi nggak tadi? Ya, tafadhol kalau saya akan dikondisikan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Buya Arus Yasin. Kita persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu dari sebelah kanan kami ke depan. Satu orang dari belakang, dari ibu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muslim dari Pakar di Pelalawan. Pahlawan, suka melawan. Melawan setan maksudnya. Sengaja memang datang kemari memang spesial untuk mengikuti kajian ini. Dan saya kepada Ustaz Ahwazi Hashim melalui media sosial dari Lausan ini. Karena saya merasa juga, karena ini saya merasa minder. Merasa minder yang pede dengan perkembangan kaum Salafi Wahabi yang sedemikian luar biasa, sehingga kita pun agak sulit untuk menghadapi mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah mengikuti kajian-kajian Buya di media sosial merasa ada spirit tersendiri dari alhamdulillah dan merasa percaya diri kepada Allah. Dan bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya ingin bertanya Buya tentang masalah zikir la ilaha illallah yang dalam kajian media sosial saya lihat sedikit berupaya bahwa disebutkan di situ Abdul Zikri ada pengalaman la ilaha illallah, zikir yang paling besar itu sebutnya kalau dia adalah la ilaha illallah. Dulu saya pernah
itu, sehingga tekniknya cuma karena walau mungkin saya tidak mengembangkannya, sehingga mungkin tidak mendapatkan kenikmatan sendiri di dalam zikir tersebut. Ya, Cuma kekhawatiran saya begini, ketika kita benar-benar merasakan nikmat betul di dalam berzikir, apakah ini yang kemudian berefek, kemudian ada lihat media sosial, kemudian berzikir sampai cinta sambil berdiri sampai segala macam yang sepertinya kelihatannya sudah terlalu over gitu. Apakah efeknya sampai seperti itu? Dan saya merasa khawatir seperti itu. Karena analisa saya kayaknya seperti itu kurang tepat sekali, rasanya terlalu berlebih-lebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Ada orang zikir nangis, ya. Ada orang zikir berinding-berinding. Ada orang zikir berteriak-berteriak. Ada orang zikir pingsan. Ada yang zikirnya sembari bergerak. Namanya ar-raqs was-sama. Di Turki disebut sema. Itu di Mesir masih ada nggak? Masih ada. Kalau Qasidikia masih begitu ya? Tijani masih begitu. Syazili juga. Beda dengan Syaziliani. Kenapa zikir bisa lembut, bisa keras, bisa berteriak? Tadi kita sudah bahas di Masjid Al-Muqaddas sebagiannya. Mungkin yang ikut kita ulang di sini. Saya buat ilustrasi tadi. Kalau Bapak nonton bolanya mau gol, mulutnya dikunci. Gimana Pak? Itu efeknya gimana? Bapak gitu, gitu ya, benar ya? Ada guru bilang ke muridnya, kalau zikir jangan berisik, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit. Tapi gurunya ngomong satu hal, si muridnya lupa. Lemah lembutkan badan. Si murid badan dikencang-kencang. Ketika dia zikir, coba Pak, lidah dikunci. Bapak mau baca ya Allah, gitu kan? Maka ada orang zikir, kayak orang kesurupan Pak. Itu bukan kesurupan setan, kesurupan asma. Kalau kesurupan asma perlu diruqyah nggak? Yang meruqyah perlu diruqyah. Jadi dia nggak mengerti. Antum kalau nggak mengerti, orang ini lagi disentuh oleh nama Allah atau disentuh oleh setan, berhenti ruqyah. Berarti jangan-jangan di badan antum ada iblis. Akhirnya nuduh orang ahli zikir kesurupan. Berarti basirohnya belum buka ruqyah orang. Ruqyah, apa di ruqyah? Menaikkan, tadinya dia hina, kesurupan ke orang adalah dikembalikan kesadarannya. Ini orang super sadar, dia sedang zikir, sedang asik dengan zikrullahnya. Beda kalau orang kesurupan asli. Itu yang ngerti itu bisa merasakan di kalbunya. Nah kalau lo ngerti gitu, berhentilah praktek-praktek yang berbahaya. Ntar setannya pindah kantor semua. Itu kejadian sudah. Ada satu rumah, udah masuk YouTube seingat saya, menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu Nabi Pak semua. Bukan Rasul, itu Nabi. Siapa namanya itu? Maksudnya Tamliha, kayak nama orang India ya? Kayak orang India, ibu-ibu itu nama wali Pak. Kalau minimal zaman ini, nama Nabi di zaman itu. Orang kesurupan di rumah, setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina lah. Malangnya, perukiahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan itu ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ditunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi,
Akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia membina Allah dan Rasulnya? Itu Nabi, nggak nama Nabi. Itu beliau itu dihancurkan, dipukul-pukul, itu kaligrafinya. Benar nggak? Kalau nggak ngerti aman, berhentilah. Obat kepada Allah, cari lagi ilmunya. Ilmu itu luas. Di atas ruqyah yang antum tahu ada ruqyah di atasnya. Rasulullah itu ruqyah pakai sentuhannya. Keluar Rasulullah. Bisa nggak ruqyah itu? Pada berhenti semua nih ruqyah. Nah, jangan tutup kuliahnya. Pelajari. Baik. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang, Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah, keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya bergerak, ya. Namanya roks, itulah Jalaluddin Al-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Wirling Darwis Rumi belum? Indah nggak? Indah sekali, berputar kuat. Sembari dia berputar, dia berkalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang nggak sanggup, nangis lewat air mata keluarnya. Ada yang nggak keluar air mata, keluarnya lewat paha, burak-burak pahanya. Kalau surau kayu, udah gebas-gebas paruh, Pak. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Itu gak ada masalah, apa usah khawatir ya. Udah ada ulama yang menjelaskan. Dan itu bukan ritual Syiah. Itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu. Ya. Cuma tidak melarang, karena ada ulama yang membolehkan. Imam Ghazali memberikan syarat. Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syarat yang kita kaji juga, ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kalian. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita. Itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama artinya Allah masturna. Di dalam